Bahasa adalah alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan seperti kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulis. Dan bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam kehidupan manusia. Namun penggunaan bahasa daerah di Indonesia termasuk bahasa Dayak Kenya di Sungai Bawang semakin berkurang karena apa? Karena globalisasi dan modernisasi di desa Sungai Bawang. Bahasa Dayak Kenya masih digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari meskipun bahasa Indonesia digunakan saat berinteraksi dengan orang luar. Penelitian ini bertujuan untuk mempertahankan penggunaan bahasa Dayak Kenya khususnya dalam sapaan dan julukan yang digunakan dalam komunikasi antar individu dan masyarakat. Lanjut tinjauan pustaka. Beberapa penelitian terkait bahasa Dayak Kenya yang dijadikan referensi. Jurnal pertama yang ditulis oleh Hadi Prasetya pada tahun 2020 yang berjudul Pemertahanan Bahasa Dayak Kenya di Kota Samarinda membahas mengenai upaya yang dilakukan masyarakat Dayak Kenya di Kota Samarinda sebagai wujud pemertahanan bahasa daerah Dayak Kenya. Jurnal kedua ditulis oleh Stefani Cynthia Liana pada tahun 2021 yang berjudul Afiksasi Bahasa Dayak Kenya Dialek Lapuk Jalan Desa Budaya Sungai Bawang, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, membahas bagaimana makna muncul dalam penggunaan bahasa Dayak Kenya. Jurnal ketiga ditulis oleh Sartika pada tahun 2023 yang berjudul Peningkatan Kapasitas Budaya Melalui Literasi Visual dan Digital bagi Masyarakat Adat Dayak Kenya Desa Budaya Sungai Bawang, Kabupaten Kutai Kartanegara, membahas mengenai masukan untuk penguatan kapasitas budaya dari masyarakat Sungai Bawang untuk menjamin ketahanan budaya Dayak Kenya. Jurnal keempat yang ditulis oleh Saida dan Asrumi pada tahun 2016 yang berjudul Penggunaan Kata Sapaan pada Masyarakat Jawa di Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, membahas secara jelas dari setiap bentuk kata sapaan hingga mencakup faktor usia profesi. Jurnal terakhir ditulis oleh Melani pada tahun 2022 yang berjudul Bahasa sebagai Alat Komunikasi dalam Kehidupan Manusia, membahas terkait fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang mencakup 5 fungsi dasar yaitu fungsi ekspresi, informasi, eksplorasi, persuasa, dan entertainment. Adapun beberapa buku yang digunakan sebagai referensi pada penelitian terkait bahasa Dayak Kenya yaitu buku pertama yaitu berjudul Coretan-coretan Retorika oleh Syafari 2021 digunakan sebagai pendukung dari penelitian. Dikatakan dalam tulisan ini mengenai faktor yang menjadi kurangnya bahasa daerah yang dituturkan saat ini. Buku kedua berjudul Tata Ruang Suku Bangsa Dayak Kenya di Kalimantan Timur oleh Sudiawati pada tahun 1995 digunakan sebagai pendukung dari penelitian yang mengatakan dalam tulisan ini terkait kalangan orang Kenya yang menggunakan bahasa sendiri yaitu Dayak dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan penggunaan bahasa Indonesia dengan bangsa yang lain. Dan buku terakhir berjudul Profil Desa Budaya Sungai Bawang oleh Kartika pada tahun 2022 digunakan sebagai pendukung dari penelitian yang mengatakan dalam tulisan ini terkait letak keberadaan desa budaya ini yang jauh dan memengaruhi penggunaan bahasa. Selanjutnya pembahasan yang pertama yaitu penggunaan sapaan. Masyarakat Sungai Bawang umum mayoritas menggunakan bahasa Dayak Kenya Lapuk Jalan dalam interaksi sehari-hari, baik dalam kekerabatan berdasarkan hubungan sedarah maupun kekerabatan berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan sekitarnya. Penggunaan bahasa Dayak Kenya di desa Sungai Bawang menggunakan sapaan
kegembiraan saat bertemu seseorang. Adapun sapaan seperti umpit aget yang berarti apa kabar, kata umpit aget juga itu mencakup pertanyaan seperti bagaimana kabarmu atau kabarnya gitu, yang sering digunakan untuk memulai percakapan, menunjukkan keakraban dan rasa saling menghormati. Sapaan ini digunakan ketika seseorang bertemu dengan orang lain. Yang kedua yaitu pemberian julukan. Dalam pemberian julukan, nama panggilan atau julukan di masyarakat Dayak Kenyah, Lapok Jarang, Desa Budaya Sungai Bawang, julukan tersebut diberikan berdasarkan usia dan status serta penggunaan dalam konteks sosial. Panggilan untuk anggota keluarga atau orang yang lebih tua biasanya menggunakan istilah seperti seken untuk kakak dan sadin itu untuk adik, we itu untuk ibu, dan amai itu untuk bapak. Sedangkan untuk orang tua yang lebih tua atau bisa disebut kayak kakek atau nenek, itu penggunaan panggilannya itu seperti puy gitu. Dalam konteks sosial, panggilan itu berdasarkan derajat, juga dapat bervariasi tergantung pada derajat atau status sosial seseorang. Pembahasan poin ketiga yaitu mengenai penggunaan bahasa Dayak Kenyah di kalangan anak-anak di Desa Budaya Sungai Bawang. Jadi di kalangan anak-anak dan anak muda di Desa Budaya Sungai Bawang cenderung lebih menggunakan bahasa Indonesia sebagai media atau alat komunikasi mereka. Dan dikatakan juga hampir sekitar 80% bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia ketimbang bahasa daerah mereka sendiri, yaitu bahasa Dayak Kenyah. Kenapa demikian? Karena di kalangan anak-anak atau anak mudanya penggunaan bahasa daerah, khususnya bahasa daerah Dayak Kenyah, kunjung semakin menurun. Hal itu karena di dalam pendidikan mereka tidak adanya guru yang bekerja atau mengajarkan bahasa daerah. Nah, karena hal itu juga pihak dari Desa Sungai Bawang berharap agar pemerintah bisa memberikan atau memfasilitasi mereka terkait guru bahasa daerah, khususnya mengajar bahasa daerah Dayak Kenyah, agar di kalangan anak-anak muda mereka penggunaan bahasa daerah khususnya Dayak Kenyah masih dapat digunakan dan tidak semakin menurun atau hilang nantinya. Dan dalam wawancara yang kami lakukan kemarin dikatakan bahwa anak-anak di Desa Sungai Bawang tersebut cukup mengerti dalam sebuah pembicaraan saat ada yang menggunakan bahasa Dayak Kenyah, yaitu bahasa mereka. Namun mereka tidak bisa menuturkan bahasa tersebut, dan karena hal itu mereka lebih cenderung dalam kesehariannya menggunakan bahasa Indonesia. Dan karena itu pula diharapkan pemerintah memang menyediakan seorang guru yang dapat mengajar mereka menggunakan bahasa daerah. Contohnya, saat ada suatu pembicaraan, mereka antara mereka dan orang tua yang seperti nenek atau kakek, dikatakan dalam wawancara kami bahwa mereka bisa mengerti apa yang dimaksud dari nenek atau kakek mereka. Mereka dapat mengerti apa yang mereka maksud, namun mereka tidak bisa menuturkan hal sama karena dalam keseharian mereka memang menggunakan bahasa Indonesia untuk berbicaranya. Dan karena hal itu pula mereka diharapkan bisa belajar nantinya menggunakan bahasa daerah mereka supaya kedepannya untuk generasi seterusnya mereka
tidak melupakan budaya asli mereka. Dan hal ini juga terhubung dengan jurnal yang kami gunakan sebagai rujukan, yaitu jurnal berjudul Jurnal Pemertahan Bahasa Dayak Kenyah di Kota Samarinda yang ditulis oleh Hadi Prasetya, yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang berpengaruh dalam penggunaan atau pemertahan bahasa Dayak Kenyah. Salah satunya mengenai faktor keluarga, di mana keluarga adalah titik awal bagi anak-anak berbicara menggunakan bahasa mereka, entah itu menggunakan bahasa daerah atau bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, dari faktor keluarga ini, bahasa Dayak yang digunakan juga kemungkinan cenderung menurun sedikit, karena hal itu diharapkan juga dari setiap keluarga mereka bisa menggunakan bahasa Dayak Kenyah ketika berbicara dengan anak mereka, dan itu atau mengajarkan setiap hari bagaimana kata-kata dalam bahasa daerah mereka, bagaimana kalimat dalam bahasa daerah ketika berbicara, seperti menyapa atau kata-kata dalam bahasa daerah lainnya. Jadi, seperti itu untuk pembahasan terakhir. Jadi, dapat disimpulkan, bahasa Dayak Kenyah khususnya dialek Lepok Jalan masih digunakan dalam komunikasi sehari-hari pada desa Sungai Baung, dengan sapaan dan julukan yang mencerminkan nilai budaya dan kekerabatan. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah mempertahankan bahasa ini di kalangan generasi muda, generasi remaja seperti kita, yang terpengaruh oleh bahasa dan budaya luar. Upaya yang dapat dilakukan adalah memperkenalkan dan mempromosikan bahasa Dayak Kenyah seperti melalui lagu-lagu dan aktivitas budaya.